saya hari ini yang luar biasa tadi di depan. Santri-santri yang hebat, santri-santri yang pantas kalau mereka kelak nanti diberikan kedudukan yang mulia dan istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perjuangan anak, ibu dan bapak soal rasa dan perasaan begitu dahsyat. Melepas anak jauh dari pandangan mata, dititip di asunia, bergaul dengan siapa saja santri-santri di sini, entah bagaimana kabar anaknya di sini, entah bagaimana kabar orang tuanya di sana. Begitu luar biasa perjuangan, pengorbanan, perasaan yang dialami oleh ibu, bapak, dan anak-anaknya di pondok pesantren. Pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat bukan hanya orang-orang beriman, tapi juga orang-orang berilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dulu waktu mondok SD, saya di Mambaul Hisan, Gresik, Jawa Timur, Sedayu. Oh, anak satu-satunya, nggak ada kakak, nggak ada abang, nggak ada adik Pak Kiai. Tapi waktu itu saya badung, kata bapak saya badung, nakal. Apa bahasa Jembernya nakal? Hah? Nakal juga Pak Kiai, nakal, badung. Gara-gara saya badung, gara-gara saya nakal, ibu bapak saya malu. Karena tiap main anak orang nangis, tiap main kebun orang hancur, tiap main keluar saya berantem. Gara-gara malu karena saya nakal, saya dipondokin. Dari sini saya belajar. Ternyata nih bapak-bapak nih, ibu-ibu, punya anak nakal itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini Pak Kiai, kalau dulu saya nggak nakal, saudara mungkin nggak kenal soulmate hari ini. Sompret kali mungkin. Nggak jadi mondok, kan gue dipondokin gara-gara nakal. Saya dipondokin di Gresik gara-gara nakal. Berarti apa ya? Mafhum mukhalafahnya. Kalau nggak nakal, bisa jadi saya tidak mondok. Karenanya saya berpikir, bisa jadi ketika bapak, ibu punya anak yang nakal, itu rahmat dari Allah. Dengan sebab nakal, ibu, bapak jadi nggak punya beban naruh anaknya di asunia. Sono lu, mondok pesantren, gua nggak kangen, gua nggak rindu. Daripada lu di rumah cuman bikin sebel, bikin rese, bikin malu, udah pesantren aja di sana, pesantren. Gara-gara nakal, ternyata jadi rahmat, anak bisa masuk pesantren. Kalau nggak nakal, nggak tega kita. Ya Allah, anak baik begini kok di pesantren, nggak tega. Emang nakal, pondokin aja. Karena anak saya nakal sekarang. Makanya saya bilang rahmat udah hiburan Pak Kiai. Dengan sebab nakal itu, saya punya anak, saya pondokin di Kerawang, di pesantren Kimamduh, apa Bustanul Wildan. Nah, tapi nggak lama tuh, nakal bener, setengah tahun waktu TK. Jadi ada satu asrama namanya As-Sobat. Saya bilang sama Pak Kiai, sudah almarhum, bukan Kiai Mamduhnya. Jadi saya bilang begini, Pak Kiai, ini anak saya nakal benar. Dulu waktu masih sekolah apa namanya, iya macam PAUD begitu ya. Kalau PAUD kan pendidikan anak usia dini, kalau PAUL usia lanjut. Berapa kali anak orang dinangisin,
Dipanggil kepala sekolah saya, dipanggil. Tapi saya bilang anak saya hebat, kamu hebat Sultan, hebat. Kenapa hebat? Orang anak nakal gini, kata maknya hebat. Orang ngundang saya tuh 2 bulan 3 bulan, tapi anak saya gara-gara nakal, hari ini dia nakal, besok saya bisa datang ke sekolahnya. Saya bilang hebat, nggak pakai undangan resmi itu, tangan datang lah, kepala sekolah yang undang. Sampai di sana kata Kiai, tenang. Ini emang tempat anak nakal. Namanya aja asrama as-sober. Emang khusus orang-orang yang sabar di sini. Nakal semua nih anak. Jadi ada orang baik bersama dengan orang-orang yang lebih baik. Nih, kumpulan anak-anak nakal digabungin dengan yang paling nakal. Udah kumpul semua yang nakal-nakal. Singkat cerita, 5-6 bulan, kiainya panggil saya. Pak Ustadz, mohon maaf, kayaknya lebih cocok Pak Ustadz yang didik anaknya. Emang kenapa? Orang tidur siang, anak saya gangguin santri yang pada tidur. Dibangun-bangunin, bangun, orang tidur siang. Dia nyari temen, dibangun-bangunin. Ntar begitu pas udah bangun, ya santrinya ngantuk kan, sebel, ngadu sama orang tuanya. Akhirnya anak saya ditaruh di kamar Pak Kiai yang ada AC-nya, baru anteng. Pinter juga anak saya nih akalnya nih. Digangguin, biar asramanya pindah. Begitu tinggal di kamar yang ada AC-nya, baru anteng. Cerdas juga rupanya santri deh. Jadi ini pertama nih, Bapak Ibu yang anak yang nakal. Iya Pak Ustadz, saya malu punya anak nakal, akhirnya saya taruh di Asunia. Saya malu punya anak nakal, akhirnya saya pesantrenin. Jangan malu saudara-saudara. Bisa jadi ini karunia, rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nakal, akhirnya kita rada sebel. Karena rada sebel, kita jadi takut. Takut anak kita nakalnya berlanjut. Khawatir anak kita nakalnya terus-terusan. Akhirnya dengan tega, hampir nggak ada rasa kasihan, taruh aja di pesantren. Dan itu saya alami. Baik saya mengalami dari orang tua saya maupun akhirnya anak saya juga saya perlakukan hal yang sama. Nah, tinggal 2 nih yang kembar nih. Itu rencana saya mau taruh sini Pak Kiai nih. Saya nggak tahu nih. Itu teman berantem saya nih. Akil Mahir Pak Kiai mana? Itu teman berantem saya. Oh, kalau sama saya pokoknya urusannya tinju, berantem. Dan dia berani tuh ngapain saya itu berani. Tapi saya bilang keren. Saya sama anak tuh apa ya? Saya takut kalau bicara yang enggak gitu. Pokoknya saya bilang, oh anak baik, anak berani. Tapi gimana caranya? Beraninya nanti saat di mimbar, saat di panggung. Dan saya bilang sama anak saya, pesantren itu bukan tempat anak nakal. Saya bilang gitu. Tapi tempat anak-anak pintar, anak-anak hebat, anak-anak berkualitas, anak-anak yang luar biasa, penuh dengan mimpi, cita-cita dan harapan. Jadi mindsetnya dirubah. Kalau dulu karena nakal masuk pesantren, gara-gara punya anak nakal di pesantrenin, sekarang coba dirubah, pesantren itu tempatnya anak-anak hebat, anak-anak yang punya mimpi untuk bangsa dan negara, mimpi untuk agama, mimpi untuk keluarga yang lebih baik lagi, insya Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengalaman demi pengalaman pasti. Setelah itu saya pindah menuju ke pesantren Asdiqiyah Pak Kiai dulu di almarhum Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI. Beliau sudah wafat, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan guru-guru kita semuanya. Nah, waktu itu nih, bapak saya, emak saya ingat banget saat dia bicara sama saya. Cok, dia panggil saya Ucok karena saya nggak Sutio. Cok, ngomong coba. Sudah, jangan pikirkan ayah dan emak. Kau pesantren, kau nggak punya abang, kau nggak punya adik, kau nggak punya kakak, kau hidup sendiri.
Belajar kalau nanti ayah nggak ada, belajar kalau nanti emakmu nggak ada. Apa yang akan kau lakukan, apa yang akan kau perbuat, belajar dari sejak dini kau pesantren. Saya sempat nolak, tapi tetap dipaksa sama orang tua. Jadi kadang-kadang sesuatu itu memang perlu dipaksa dengan tujuan, ya kalau nggak dipaksa ya balik lagi, saya juga nggak ada di sini mungkin. Tapi karena dipaksa saat itu, orang tua saya cuma satu niatnya, saya ingin kamu jadi anak yang ingat siapa ayahmu, siapa emakmu. Cuma itu bapak, ibu, niat orang tua saya waktu mondokin. Dia nggak bercita-cita tuh saya jadi ustadz atau jadi kiai atau jadi siapa apa, enggak. Cita-cita dia cuma satu, saya kepengen kamu tahu siapa ayah, siapa emakmu, biar kamu paham siapa saya, siapa emakmu. Insya Allah. Singkat, padat, tapi buat saya dalam. Dan akhirnya lulus dari pesantren. Bapak saya tukang tukang pisang goreng. Tukang, nah ini sahabat saya Ustadz Hasan ini juga dulu satu alumni juga dengan saya, kakak kelas saya. Itu tukang gorengan, nyari duitnya tuh bayar pondok tuh Pak Kiai, jualan gorengan buat saya pesantren. Dia bilang, saya yakin kalau untuk pesantren, untuk agama pasti Allah kasih saya rezeki. Itu hebatnya orang tua saya ini. Dan orang tua kita pasti harus begitu yakinnya Pak. Jangan apa ya, takut gitu. Dan orang tua saya bilang satu waktu kalau saya nggak ada, Allah pasti jagain kamu Cok. Karena saya udah minta nih sama Allah, dengan saya modal hari ini, saya investasi nih untuk kamu, buat Allah. Masa sih apa yang saya investasikan tidak menguntungkan? Nah, bapak saya itu pedagang, jadi otaknya kadang-kadang masih ada otak bisnisnya gitu. Sampai kepada Allah saja masih hitung-hitungan investasi tuh. Saya jual pisang goreng, saya investasikan anak saya untuk Allah. Masa sih Allah nggak kasih keuntungan buat saya dan anak saya? Kalau udah investasi loh, investasi dengan manusia saja ada harapan untung, walaupun bisa jadi buntung. Tapi kalau dengan Allah, masa sih tidak untung? Ini soal keyakinan sih menurut saya. Dan subhanallah, ya saya nggak pernah membayangkan apa yang hari ini saya dapatkan, saudara-saudara. Balik lagi, inilah doa guru-guru, doa orang tua. Boleh tanya Ustadz Hasan, saya ini anak nakal. Di pesantren nakal saya paling senang dulu Pak Kiai, tapi jangan diikutin nih. Ini saya dulu jangan diikutin. Saya tuh dulu paling senang kabur malam minggu, nonton layar tancap. Dulu Pak Kiai. Saya tahu saya nggak pintar. Saya tahu saya bodoh. Orang kalau nggak pintar-pintar banget, goblok sekalian, biar Kiai merhatiin. Kalau sedang, Kiai jangan untuk merhatiin. Sedang. Kalau mau pintar sekalian, bodoh sekalian enggak. Itu didoain terus tuh. Nah saya, ya pintar juga kagak, ya bodoh banget juga enggak kali ya. Gimana caranya biar diperhatiin? Nakal saya. Saya lompat tuh tiap malam minggu, kabur, bawa celana, pakai sabun, bus ke kebun sawah, habis itu nyuci di sumur orang kampung, kita nonton tuh. Ntar kita balik, emang niatnya biar ketahuan. Nah, dihukum pagi-pagi, dihukum, disiram pakai air comberan bebek itu apa. Jadi Kiai itu punya bebek, di bawahnya tuh lele. Bebek lele, bayangkan itu kolam lele yang di atas tuh kotoran bebek tuh nyangkut di situ tuh disiram ke kita yang nakal. Segernya minta ampun. Saudara-saudaranya nggak diasuhnya yang gitu. Sekarang mah nggak berani kita, langsung hamba dulu Allah. Tapi bapak saya tuh senang. Bapak saya tuh bilang sama Abah Nur, Bah, kalau anak saya nakal mau digebuk aja, pukul aja. Saya udah serahkan kok. Begitu. Itu antara dia sebelah sama saya, apa dia pengen saya jadi orang pintar, saya nggak paham tuh. Pokoknya segitu pasrahnya orang tua dulu. Nah, bahkan apa
saya ditempelin. Wah, nggak ada marah orang tua, ditempelin. Dan saya senang ditempelin dia itu. Saya yakin, ini keyakinan yang baik lagi. Kalau nggak yakin jangan ikutin. Kita kena mental. Saya yakin di dalam marahnya kiai, pasti ada cinta dan ada doa. Itu keyakinan saya. Kalau nggak yakin jangan lah, bengap doang tuh. Tapi kalau yakin insya Allah jadi tuh. Kita punya teman siapa, Karim, Bos Karim, Temanggung. Itu teman nakal saya tuh, anaknya juga, anaknya Bisri, sekarang jadi dewan. Waktu kabur Pak Kiai, ketahuan karena anak Kiai bukan cuma ditempelin, diinjek. Sekarang jadi anggota dewan. Dia bilang, bos, ditempelnya jadi anggota dewan gimana dibalok? Kalau dibalok jadi presiden sekaligus. Segitunya bahwa dalam marahnya seorang guru, marahnya seorang kiai itu ada doa. Saya nggak bicara bahwa itu benar atau salah, tidak. Saya cerita pengalaman. Artinya kalau adik-adik di sini tidak mengalami itu, alhamdulillah. Dulu luar biasa. Ada lagi almarhum Ustadz Mubarak. Kalau udah bawa selang, kita tahajud Pak Kiai. Jam 3 nih tahajud. Selang isi semen, bagaimana sih selang isi semen? Selang dicor sama semen dalamnya. Jadinya betul. Selang isi semen. Bengkak biru. Tapi hebatnya di tengah kesulitan begitu, kita bisa tuh tidur di dalam lemari begini bener. Itu nggak logis juga tuh Pak Kiai itu. Saya pikir hebat juga santri otaknya. Bisa begini. Sampai tuh Ustaz nggak tahu kalau dia nyelip dalam lemari. Kadang dia tidur tuh di balik pintu, dibuka tapi tidur berdiri bisa. Santri tidur berdiri, jalan ke masjid tidur bisa, masya Allah, bisa begitu ya. Dilatih menghadapi berbagai situasi, kondisi dan keadaan Bapak Ibu, sehingga tidak cengeng anak kita, kuat mentalnya. Tidak seperti generasi apa, stroberi katanya Pak Kiai, generasi yang gampang kelihatannya bagus, indah, tapi begitu dibejek sedikit hancur, begitu dibejek sedikit ternyata rusak. Nah, jadi generasi yang insya Allah generasi hebat lah as-sunniyah ini, amin ya rabbal alamin. Dan nggak lama, kata bapak saya dulu, perpisahan kita di pesantren, kamu dengan ayah emak di rumah paling 6 tahun kata ayah. Nah, satu waktu nanti kita akan berpisah selama-lamanya di dunia ini. Dan itu terjadi akhirnya. Ayah saya 2021 dan emak saya sudah meninggal semua. Jadi 11 Juli 2021 ibu saya, 16 Juli ayah saya. Hanya selang 5 hari Pak Kiai. Dulu yang pernah dia sampaikan, kamu mondok berpisah dengan saya itu nggak lama, paling 6 tahun. Tapi setelah itu kita akan berpisah begitu lama, bahkan selama-lamanya di dunia. Dan itu tidak pernah terbayangkan saat ini sudah terjadi dengan saya. Apalagi dulu tuh zaman waktu kita SD itu, kalau pas pramuka Pak Kiai itu selalu tuh kakak-kakak kelas kita bilang, kalian yang masih punya orang tua jangan sampai nakal dan melawan, sebab umur tidak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba begitu kalian pulang, di rumah kalian ada bendera kuning, ternyata bapak kalian masuk Golkar.
zaman dulu bendera kuning kan. Waduh kacau, saya pikir meninggal. Kan dulu cuma ada Golkar, P3, PDI, itu zaman dulu tuh. Itu terngiang-ngiang tuh tiap kali pulang. Kalau tidak ada bendera kuning nggak. Jadi keingetan terus gitu. Rasa takut, khawatir bagaimana orang tua kita pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan Masya Allah, subhanallah, hari ini benar-benar sudah terjadi. Tapi terakhir, saya beruntung. Pertama, beruntung punya orang tua yang seperti dia. Beruntung, akhirnya, ya paling tidak sekurang-kurangnya Fatihah tiap habis sholat, Yasin malam Jumat masih bisa, Rabbi ghfirli wali walidayya masih hafal. Dan ternyata itu yang besok dibutuhkan ayah ibu kita. Kenapa dalam riwayat iza mata benu Adam in qata'a amaluhu itu yang masuk waladun soleh itu anak soleh, bukan suami soleh, bukan istri soleha itu. Gimana itu? Apalagi yang namanya soleh, saya ya. Coba mikirin ini hebat nih Nabi ini. Suami soleh itu kan hebat ya, istri soleha kan hebat ya. Tapi dalam riwayat ini yang masuk justru anak soleh. Karena suami soleh itu nggak jaminan istrinya meninggal dia masih doain. Coba yang soleh-soleh, ayo, kalau istri udah meninggal kira-kira masih doain atau kawin lagi? Kawin lagi. Sebelum meninggal pengen kawin lagi kita. Apalagi udah meninggal. Coba istri yang solehah, belum tentu, nggak ada jaminan nih, belum tentu masih mendoakan suaminya udah wafat. Kan janda dalam fikih boleh nikah lagi. Terus kalau udah nikah lagi, mesti diingat tuh yang dikubur. Kalau dia meninggal lagi, jangan dia ngumpain. Ayo, mulai bimbang mulai kepikiran deh. Jangankan saudara, saya punya bini no. Jangan bini sih gue lupa kali mas saya bentar. Iya mau cakep begitu lagi. Mudah-mudahan panjang umur deh gue. Siapa yang jamin? Ayo, siapa yang berani jamin? Istri kita masih ingat, suami kita masih ingat. Siapa yang jamin? Yang jamin masih ingat Nabi, anak yang soleh itu. Nah kalau itu kita punya, itu bukan jaminan dari capres tuh, bukan jaminan dari caleg. Itu yang jamin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pasti ya. Kalau soleh solehah, ya daulah udah pasti. Karena kalau dia nggak doain, dia nggak dapat tuh kategori soleh itu. Dia nggak dapat tuh kategori anak berbakti. Kalau dia kategorinya anak soleh, maka ada kepastian dia pasti doain kita sebagai orang tuanya. Dan bapak ibu nanti saat semua sudah melupakan, semua sudah meninggalkan, semua sudah tidak lagi peduli, bahkan mencari teman yang baru, mencari keluarga yang baru, mungkin bisa jadi anak yang hari ini kita sekolahkan di Asuniyah, di pondok, dia yang ingat kita dengan doa-doanya. Dan hebatnya walad itu nggak harus anak kandung, oke? Anak siapa aja, anak tetangga, anak santri, ya walad, gitu, ya walad, walad, anak siapa itu walad. Makanya santri itu kalau udah punya, ya Pak Kiai punya santri banyak lah, tua harum soleh tuh, aulatnya. Nah, saya belum punya pondok sampai hari ini, tapi doain. Saya memang nggak mau sekarang punya pondok, jadi saya tuh punya niat lagi. Bapak saya tuh lulusan Mustofawiyah Purbabaru di Sumatera Utara, Mandailing, alumni pesantren Mustofawiyah. Dia perantau ke Jakarta, dia usaha begini, dia bilang begini, saya tuh kalau mau bikin pesantren bisa aja, tapi saya nggak mau, kata dia gitu. Emang kenapa nggak mau ayah? Saya mau cari duit aja, biar ada uang terus nanti saya sumbang ke pesantren.
Kalau nyumbang ke pesantren kan udah pasti dapat pahala itu. Kalau bikin pesantren agak berat tanggung jawabnya. Jadi agak pintar juga bapak saya itu Pak Kiai. Walaupun alumni pondok, dia nggak mau bikin pesantren. Dia mendingan nyumbang aja ke pesantren. Katanya sama pahalanya. Enak juga loh. Berarti kiai yang punya pesantren itu hebat. Berani nanggung resiko loh. Resiko anak-anak orang ini. Yang dididik anaknya Pak Ijo, Pak Imin, yang nggak tahu nih latar belakangnya apa, sifatnya, modelnya, akhlaknya, dan kiai harus merasa bahwa ini anaknya sendiri. Sementara kadang-kadang kiai kalau punya anak mondokin anaknya di pesantren temannya. Biasa begitu tuh. Biasanya begitu. Nih kita nih lihat nih guru-guru kita nih, kiai-kiai kita. Ternyata kiai banyak banget tuh, alumni banyak banget tuh yang jadi ulama-ulama besar. Giliran anaknya sendiri ditaruh di temennya. Untuk anak orang benar-benar menjadikan diri sebagai bapak dan dituntut mampu untuk merawat anak-anak ibu bapak semuanya. Tapi ternyata tantangan merawat mendidik anak sendiri itu tidak gampang. Itu pelajaran buat kita. Saya punya waktu, belum tentu anak yang mau. Saya bisa, belum tentu waktunya ada. Makanya paling tidak anak saya sekarang, istri saya itu tiap hari Kamis itu saya taruh tuh ustazah buat ngajarin anak-anak saya tiap hari Senin sampai Jumat. Saya mendingan ngajarin istri orang. Dengan istri sendiri, istri orang banyak di situ. Kan istri orang itu semua ya. Bener, nggak tahu kekurangan kita. Istri tahu saudaranya. Ngomong aja lu. Ini ngomong sama burung. Lu ngomong sama tembok. Masya Allah. Jadi aduan laku itu, ya itu ngeri. Bisa jadi musuh. Istri jadi musuh, anak jadi musuh. Udah dah, daripada besok di akhirat dia jadi musuh buat kita. Nah, paling tidak 6 tahun lah kita relain hati kita untuk masa depan kita sendiri. Saat teman mungkin lupa, saat istri mungkin lupa, suami mungkin lupa, tapi anak insya Allah akan ingat kepada kita orang tuanya, dan tiap hari mudah-mudahan selalu ada doa. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pikir cukup. Mungkin Ustaz Hasan ada yang mau disampaikan. Dengan segala kekurangan Pak Kiai, saya meminta maaf, dan saya berharap anak-anak santri kita semua pada betah ya. Betah nggak? Hah? Kalau di sini kan lagi bisa kabur kayaknya, enggak ya? Los aja nih saya lihat bisa kabur, nggak ada pagar. Atau pada takut nggak kabur, takut gerbang? Oh ada gerbang depan. Oh tetap ada gerbang dong. Oh tadi saya masuk gerbangnya dibuka lagi. Kalau ditutup nggak bisa ya. Gimana? Ini Hadrohah Babul Mustafa, Masya Allah, suara indah. Keren, cocok sound sistemnya nih, bagus ini. Ajib. Ini coba kalau kita yang baca, wah ngeri, dari akhir sound sistemnya. Tadi gimana bilang? Enggak, Ustaz baca sholawatnya bisa. Cuman orang dengarnya tahu senang apa kagak. Sekarang kita begini. Ya, mudah-mudahan betah santri semuanya. Amin. Ibu bapak sabar semuanya, doain kami, doain kita, doain anak-anak kita semua, semoga mereka menjadi generasi yang hebat, generasi yang luar biasa untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.